Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mokhtar Ngabalin membela Pondok Pesantren Al Zaitun dari tuduhan menyebarkan ajaran menyimpang. Ngabalin memastikan tidak ada ajaran-ajaran sesat di pondok pesantren itu. Ia menyebut Panji Gumilang adalah sosok cerdas, keturunan kader Masyumi, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar? Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi membangun negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Kata Ngabalin dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dia mengatakan Panji Gumilang telah membangun pondok pesantren itu berpuluh-puluh tahun. Sudah banyak pula keluarga yang menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di pondok pesantren Al Zaitun. Ngabalin mengaku keluarganya juga ada yang menimba ilmu di sana. Menurutnya, tak ada yang salah dengan ajaran di Al Zaitun. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Al Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu. Sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Ini organisasi berpuluh-puluh tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun ini Al Zaitun ini. Keponakan saya, anak kakak saya tertua, anak-anaknya sekolahnya di Al Zaitun. Jadi, saya mau bilang bahwa jangan nuduh orang macam-macam, jangan kalian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang, ucap Ngabalin. Ngabalin menduga ada pihak yang sengaja memainkan isu pondok pesantren Al Zaitun sesat. Dia berkata pihak itu ingin mengambil alih Al Zaitun. Enggak usah banyak nuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang, dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, ujarnya. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia, MUI, menyatakan pondok pesantren Al Zaitun menyebarkan ajaran menyimpang. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak ponpes itu. Pemerintah melakukan investigasi terhadap Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ponpes itu pernah punya kaitan dengan Negara Islam Indonesia, NII. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Al Zaitun. Pemerintah melakukan investigasi terhadap Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, ponpes itu pernah punya kaitan dengan Negara Islam Indonesia, NII. Kepolisian juga telah memeriksa Panji Gumilang, pimpinan ponpes Al Zaitun. Panji diperiksa atas dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, hingga penyebaran berita bohong. Kemarin siang juga dilaksanakan gelar perkara tambahan karena ditemukan oleh penyidik pidana lain, dengan persangkaan tambahan, yaitu Pasal 45 Ayat 2 Junto, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo saat dihubungi. Orang nggak mungkin demo, nggak mungkin unjuk rasa ke ponpes Al Zaitun kalau tidak melihat fakta-fakta. Jadi kalau kita lihat memang di sini Ngabalin sangat pro kepada Panji Gumilang dengan berbagai alasan lah, mulai karena pendidikan dia tinggi dari Gontor, karena dia profesor dan anaknya dan keponakannya si Ngabalin sekolah juga di ponpes Al Zaitun. Apa karena kepentingan apa Ngabalin ini sama Al Zaitun? Tiba-tiba nongol membela. Ini gak jauh beda sama dosen UIN yang kemarin, yang dongok itu, gak jelas itu. Orang sudah jelas-jelas sesat, masih dibela. Ini ngibul kalau menurut saya. Kami ya, Pak Ali, Pak Ngabalin, kami ini tidak menuduh tanpa bukti, tetapi kita memberikan pernyataan, kita menanggapi suatu fenomena karena ada suatu bukti yang konkret. Apa bukti konkretnya? Video. Karena sekarang ada media sosial YouTube dan mereka mengunggah kesesatan mereka di YouTube, maka kita boleh untuk memberikan bantahan di YouTube untuk menyatakan ketidaksepakatan kita dengan penyesatan itu.